Kalau kita hidupnya di tahun kakek saya itu berarti kakeknya kakek kamu. Kelihatan tampaknya masih muda-muda soalnya. Itu kalau mau jadi pahlawan itu berarti mereka harus perang lawan Belanda ya, atau Jepang ya pada saat itu ya. Tergantung usia kakeknya kamu pada saat itu. Jadi kalau mau jadi pahlawan itu harus pakai fisik, perang, syukur kalau menang, kalau mati untung kalau diingat ya. Ya gimana ngelawan senjata pakai bambu runcing kan kadang-kadang agak susah juga. Nah itu untuk jadi pahlawan gitu. Tapi kalau di zaman sekarang ini untuk menjadi seorang pahlawan udah nggak bisa lagi pakai bambu runcing ya. Yang ada dianggap gila di jalanan. Nah, untuk jadi pahlawan sekarang sebenarnya banyak cara dan mereka pun kita anggap sebagai pahlawan-pahlawan. Yaitu seorang yang bisa membantu orang lain, apalagi secara massa, bisa membantu massa secara besar. Karena sekarang kita pun masih perang. Perang melawan apa? Perang melawan kemiskinan, perang melawan banyak hal di Indonesia ini. Kita belum betul-betul merdeka karena masih banyak rakyat yang sebenarnya belum mencicipi kemerdekaan secara seutuhnya. Hari ini saya punya temanya menarik nih. Temanya ada apa? Pahlawan dari udara. Dan ada dua jenis pahlawan dari udara. Kenapa pahlawan dari udara? Karena bintang tamu saya ini pilot. Nah, bintang tamu saya yang pertama ini dia seorang pilot tapi dia berbuat luar biasa bukan di atas pesawat tapi di bawah tanah. Nanti bintang tamu saya kedua dia berbuat luar biasa di atas pesawat. Ketika dia harus menurunkan pesawatnya dalam keadaan kokpit terbakar. Yang pertama dulu ya, yang pertama namanya adalah Pak Budi. Pak Budi ini nggak ada hubungannya dengan pesawat terbang ya, tapi dia ini adalah seorang pilot yang mendirikan panti asuhan buat anak yatim di NTT, dan sekarang tuh sekitar 138 anak hidup di dalam panti asuhan tersebut. Dan kemarin dia mendapatkan sebuah penghargaan sebagai CNN Heroes. Kita lihat siapa Pak Budi, silakan. This is why Budi Sohardi is one of the most courageous men in town. There are three other heroes in my life as well. This is my daughter Christine, Tasha, and Christian. They have been sacrificing their holidays for the last 8 years. And they never been traveling overseas. Even though they have the privilege to travel around the world first class on the best airlines, instead they are helping us at the orphanage and never fail year after year. Thank you, children. You can do better if you come along, join us, and I guarantee that this world will be a better place. And to the humanity, I accept the reward. Let's go, kita undang saja langsung, ini adalah Kapten Budi Sohardi. Iya, jadi tadi di awal tuh Viti disebut bahwa keluarga, istri dan anak-anaknya itu nggak pernah keluar negeri ya? Oh pernah. Oh, pernah. Tapi liburan yang bersama-sama belum. Oh tidak pernah liburan dengan Bapak? Pernah 2 kali aja selama 17 tahun. Padahal setiap tahun bisa 5 kali juga bisa. Dapat gratis tiket
First class. Oh, tapi tidak digunakan malah membantu di sana ya Pak ya? Ya banyak lebih penting. Banyak lebih penting. Oke, Pak, saya mau bertanya nih gini, Anda kena apa urusannya dari seorang pilot tiba-tiba bisa memiliki sebuah panti asuhan gitu? Ya, ya kami mempunyai panti asuhan dengan tanpa ada minat, dengan tanpa ada pengetahuan, dan dengan tanpa rencana sama sekali. Awalnya gimana? Awalnya tahun 99, pada waktu itu kami tinggal di Singapura. Waktu itu saya terbang untuk Singapore Airlines. Malam itu kami ingin bernostalgia tentang masa indah kami waktu kami tinggal di Korea 9 tahun. Sehari sebelumnya, saya baru pulang dari Korea, membawa segala makanan kesukaan kami, dibawa ke Singapura untuk bernostalgia tadi itu. Nah, pada malam itu, pada saat kami makan malam, saat itu juga kami sekeluarga akan merencanakan liburan keliling dunia 33 hari. Dan karena pekerjaan saya, ya kami berhak untuk travel dengan first class kemana saja, termasuk hotel pun juga yang bagus. Pada saat kami sekeluarga makan, televisi yang biasanya tidak nyala itu nyala. Dan di siaran televisi tersebut kami diizinkan Tuhan untuk melihat tayangan mengenai kondisi para pengungsi Timur Timur yang hidup di pengungsian, yang sangat menyedihkan. Sementara kami satu keluarga di rumah, di meja segala makanan kesukaan kami ada, minuman anak-anak dan snack semua yang anak suka ada. Sementara di tempat lain orang tidak ada kepastian hidup, untuk makan pun susah, dan bahkan yang sangat mengena bagi kami, terutama saya dan istri, itu melihat satu keluarga yang ada 10 atau 12 orang memasak makanannya di dalam kaleng bekas cat yang diberi air banyak, kemudian dikasih mie instan 1, kemudian anak-anaknya mencari sayuran dari kebunnya. Bukan kebunnya, di halaman di sekitar tempat tinggal mereka. Jadi sangat kontras sekali. Yang kami punyai tinggal milih. Pilihannya semua kami suka. Di tempat lain seperti itu keadaan. Mereka tidak punya pilihan dan sifatnya survival ya. Ya untuk itu ya, saya dan istri bawa dalam doa, dan jam 11 malam setelah kita makan, kita putuskan untuk menunda perjalanan kami untuk jalan-jalan, dan kami ubah menjadi mengunjungi orang-orang yang baru saja kami lihat di TV tadi. Wow, just like that. Ya. That was it, so it was. Jadi Anda langsung cancel semuanya dan kita ke sana gitu. Ya. Hanya karena sebuah tontonan di TV itu. Makanya hati-hati nonton TV ya. Bisa berubah. Berubahnya kalau positif nggak apa-apa, Pak. Oke, nah ini jadi akhirnya Anda ke sana gitu bersama keluarga? Akhirnya ya, saya dan anak saya waktu paling kecil belum 4 tahun ya. Masih ya kami merencanakan untuk membawa barang sebanyak mungkin, maksimum 500 kg untuk dibagikan secara cuma-cuma kepada mereka, terutama untuk anak kecil. Tapi Tuhan luar biasa, rencana kami membawa 500 kg, Tuhan sertai kami, pimpin kami, sehingga waktu kami sampai di sana yang kami bawa bukan 500 kg, yang kami bawa lebih dari 40 ton. 40 ton? Ya. Dari mana itu? Ya kami beli, terus teman-teman juga ikut beli, partisipasi, dan ya akhirnya kita harus membawa 40 ton dari Kupang, itu dengan 2 truk 18 roda, 2 mobil Kijang Super 1, mobil Mitsubishi Kuda 1. Wow, dan itu biaya Anda dan teman-teman? Iya, dari saya sendiri dan teman-teman dari Singapore Airlines maupun pilot, pramugari, orang teknik, teman dari gereja, semua teman dari itu. maintenance, teman tetangga, termasuk teman dari luar negeri 40 juga. ton ya? Oke, lalu bagaimana akhirnya jadi sebuah panti asuhan? Setelah trip pertama kami,
kami membuat trips yang serupa beberapa kali. Akhirnya saya dan istri duduk bersama dan saling bertanya, yang kita lakukan ini bagus nggak? Bagus kan? Bantu orang? Iya. Kita kasih makan orang, kita kasih pakaian, kita kasih obat-obatan, kasih hal-hal yang mendukung kehidupan mereka. Tetapi memberi makan dalam bentuk makanan berarti kan cuma 1, 2, 3 hari atau 1 minggu. Habis sudah. Atau mungkin makanan kaleng 1 bulan. Pakaian diberikan pada orang yang tidak punya tempat tinggal yang bagus, tidak punya air. 1 bulan kemudian akan tidak bagus lagi. Jadi tidak signifikan, tidak ada impact yang memadai. Jadi tidak memberikan pancing tapi ngasih ikan gitu ya. Akhirnya kami putuskan, kami saling bertanya, akhirnya brainstorming dan kita putuskan untuk berbuat sesuatu yang lebih sifatnya jangka panjang. Kita putuskan, kita urus saja anak-anak kecilnya. Bagaimana? Ya, kita rumahkan. Rumah siapa? Bagaimana? Akhirnya kepikiran, ya sudah kita cari kontrakan. Akhirnya istri saya sendiri berangkat ke Kupang, cari kontrakan, dan diisi dengan 4 bayi yang sangat miserable, sangat kondisi badannya sangat tidak bagus. Ya, bahkan 4 bayi tersebut orang menyentuh pun kadang-kadang nggak mau karena sangat menyedihkan. Rumah sewaan 4 bayi, kemudian bertambah 4 jadi 6, 6 jadi 8, 8 sampai 12. Pada saat 12, ya sedihnya ada rumor juga yang tidak bagus. Ya. Hati-hati jangan taruh bayi di rumah itu, karena Pak Budi dan Bu Peggy tinggal di Singapura, bisa tinggal di sana karena jualan bayi. Wah, kena juga ya, tapi nggak masalah, terus bertambah. Akhirnya kami putuskan, tidak bisa di tempat kontrakan ini, kami harus punya tempat sendiri. Itu tahun 2000 akhir. Ya. Pada saat kami butuh tempat sendiri, kami baru ingat bahwa tahun 92 kami pernah beli tanah di Kupang tanpa kami pernah lihat tanahnya. Baru ingat? Karena bantu orang. Itu benar-benar baru ingat? Iya. Ya. Akhirnya kita cari tanahnya, dan istri saya cari sendiri pakai motor. Jalan ke sana pun jelek, untuk motor pun harus turun, karena jalan jelek. Tapi itu yang tanah yang punya. Tanah yang sangat berbatu, jalan tidak bagus, lokasinya tidak bagus. Tapi ya puji Tuhan, di tempat itulah saat ini panti asuhan kami berada. Tahun? Resminya 6 April 2002. 6 April tapi tahun kami mulai 2002. dari 2000 di sana. Tahun 2000 di sana. Ya. Oke, dan sekarang saat ini sudah ada berapa anak? Sekarang tinggal 138. Tinggal 138. Ya. Paling banyak ada berapa? 178 terakhir. 178 anak di sana. Dan itu semuanya dibiayai oleh? Ya, selama saya kerja ya gaji saya. Dan teman-teman yang ad hoc memberikan juga. Wow. Dan Anda dapat apa dari situ? Apa ya? Kesempatan. Untuk? Kesempatan untuk membagikan apa yang telah Tuhan berkati kami sebelumnya. Jadi karena kami diberkati duluan, maka kami bisa memberi. Dan ternyata dengan memberi juga tidak miskin saya. Saya juga tidak pernah kurang makan, ya. Saya juga tidak pernah mengeluh ya, karena anak saya semua sehat, ya. Sekolahnya juga sekolah terus. Jadi we have nothing to lose. Ya, jadi ya memang apa namanya ya sukacita gitu, yang saya dapatkan. Itu yang Anda dapatkan. And you feel that. Yep. Apa rasanya kalau ngeliat anak-anak itu sekarang? Ya gimana ya? Sukacita lebih lagi karena pada saat kami melihat anak-anak kami yang
waktu masuknya mereka bayi ya, umur 1, 2, 3 hari, 1 minggu gitu. Sekarang sudah kelas 3 SMP, kelas 1 SMA yang bayi itu. Anak bayi yang pertama itu? Ya, yang bayi pertama masuk, Michael sudah kelas 1 SMA. Jadi yang dulu, wah, ya dengan segala macam dan unwanted child karena apa namanya physically tidak bagus ya. Sekarang sudah bisa membantu kami bercocok tanam, bantu kerjaan semua di panti asuhan. Jadi ya senang karena mereka tumbuh sehat dengan bagus. Karena mereka tumbuh sehat dengan bagus. And that's what make you happy. Oke, baik, luar biasa kisahnya Pak Budi. Saya masih penasaran apa yang membuat seseorang bisa bertindak seperti itu. Karena saya rasa yang menonton tontonan seperti itu pada saat itu ada jutaan orang gitu ya. Tapi kenapa Anda terpilih hatinya untuk melakukan, tidak hanya menonton. Tapi nggak apa-apa, nanti kita bahas tentang itu. Karena Pak Budi di sini juga mendirikan tanah keringnya itu tanah kering ya, tadinya yang isinya adalah batu-batuan, menjadi hijau dan bercocok tanam juga di sana, dan bahkan menjadi inspirasi untuk PBB. Betul ya Pak ya? Ya. Kita akan bahas itu selain satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.